Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pajak pasal 24 mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Jeffries. Anggota kelompoknya yaitu 1 Salmazil Jatihide, Lilian Adila, dan Fauzia Arita, kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian umum. Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Tujuannya untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima. Selanjutnya, objek PPh pasal 24. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. 3. Penghasilan berupa imbalan. 4. Penghasilan BUT. 5. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. 6. Keuntungan karena pengalihan harta tetap. 7. Keuntungan karena pengalihan harta. Selanjutnya, penghasilan luar negeri yang bisa menjadi pengurang pajak. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan. Yang kelima, pendapatan dari BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap, dan terakhir yaitu keuntungan dari pengalihan aset. Selanjutnya, subjek yang dikenakan PPh 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Subjek pemotongan PPh 24. Pihak yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta aset di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zulhijati Ide dengan nomor BP 200 107 1007. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai pajak PPh pasal 24, yaitu mengenai penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Tiga, untuk penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penambahan modal di luar negeri pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Jadi, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan atau dalam tahun pajak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus dari perhitungan pajak penghasilan PPh 24, yaitu sama-sama teman-teman lihat dalam PowerPoint yang telah kami cantumkan pada video kelompok kami. Di sana ada merupakan salah satu contoh kasus dari perhitungan pajak PPh 24, yaitu PT Sukasenang. PT Sukasenam di Batam memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2010 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, penghasilan luar negeri sebesar 200 juta dengan tarif pajak 20%. Dan ditanya, hitunglah PPh terutangnya. Maka cara pencariannya yaitu
yang pertama yaitu menghitung total penghasilan yang terdiri dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Adapun penghasilan dalam negerinya 400 juta dan ditambah dengan penghasilan luar negerinya yaitu sebanyak 200 juta sehingga mendapatkan totalnya yaitu 600 juta. Selanjutnya yaitu untuk menghitung PPh terhutang, yaitu total penghasilan tadi dikalikan dengan 25%, yaitu 600 juta dikali 25%, dapatlah hasilnya 150 juta. Selanjutnya yaitu menghitung PPh maksimal yang dapat dikreditkan, yaitu dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Adapun yaitu 200 juta dibagi 600 juta dikali dengan 150 juta, dapatlah hasilnya 50 juta. Selanjutnya yaitu menghitung PPh terutang atau terpotong di luar negeri dengan rumus penghasilan luar negeri dikali tarif pajak. Adapun tarif pajak luar negeri yaitu 20%, maka penghasilan luar negeri tadi yang sebanyak 200 juta dikali dengan 20% dapatlah 40 juta. Jadi yang dikreditkan yang terendah yaitu sebanyak 40 juta. Sekian penjelasan materi mengenai PPh pasal 24 dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.